Halo semuanya. Di era 1900-an, ketika seseorang memiliki penampilan fisik yang berbeda atau unik, hal itu kerap dipertontonkan dan dieksploitasi. Ini menjadi bukti kekejaman dan diskriminasi terhadap kaum difabel. Salah satunya terjadi pada kembar siam Daisy dan Violet Hilton yang lahir di Inggris pada bulan Februari 1908. Pada saat itu, anak-anak yang lahir dengan fisik yang berbeda daripada umumnya sering disebut dengan monster. Daisy dan Violet menyatu di pinggul dan bokong. Bila mereka dilahirkan di masa sekarang, mereka akan dengan mudah untuk menjalani prosedur operasi pemisahan karena masing-masing dari mereka mempunyai organ sendiri-sendiri. Namun pada saat itu, alat medis belum secanggih sekarang. Dikhawatirkan salah satu atau bahkan keduanya akan meninggal bila dipisahkan. Ibunya menganggap mereka sebagai hukuman karena melahirkan di luar nikah. Ia lantas menjual anak-anaknya pada seorang wanita bernama Mary Hilton. Mary Hilton adalah seorang wanita kasar yang senang bergonta-ganti pria. Ia sama sekali tidak menganggap Daisy dan Violet sebagai kewajiban, melainkan melihatnya sebagai peluang. Daisy dan Violet lantas dipajang di ruang belakang sebuah kafe di Inggris agar orang-orang bisa menyingkap gaun mereka dan melihat apakah tubuh mereka benar-benar menyatu. Orang-orang yang melihat Daisy dan Violet dikenakan tarif beberapa sen. Mary memastikan si kembar tahu harus melakukan pekerjaan untuknya dan menghasilkan uang. Bila mereka melakukan kesalahan, Mary tak segan mencambuk mereka menggunakan gesper. Daisy dan Violet benar-benar dianiaya secara fisik dan emosional oleh Mary dan setiap pria yang menjadi kekasihnya. Pada tahun 1915, Mary membawa si kembar ke San Francisco. Namun mereka ditolak karena alasan tidak sehat secara medis. Namun Mary tidak kehabisan akal. Ia melibatkan media lokal untuk mengintervensi hingga pada akhirnya otoritas terkait mengizinkan mereka masuk ke Amerika. Setelah Mary meninggal, perwalian Daisy dan Violet jatuh ke anaknya yaitu Edith. Dan ternyata Edith lebih kejam dari Mary. Si kembar dilarang berkomunikasi dengan orang lain karena dikhawatirkan akan mengganggu dalam menghasilkan uang. Daisy dan Violet bagai hidup dalam penjara. Mereka dipaksa untuk berlatih saksofon dan biola selama berjam-jam, sedangkan pendidikan formal tidak mereka dapatkan. Jika mereka tidak patuh, Edith dan suaminya tanpa segan memukuli mereka. Suami Edith bahkan mengancam akan mengirim mereka ke lembaga khusus jika mencoba melarikan diri. Pada tahun 1920-an, mereka semakin terkenal. Mereka mulai bekerja sama dengan para seniman besar seperti Bob Hope dan Charlie Chaplin. Si kembar bahkan pernah menghasilkan $5.000 seminggu. Pada masa itu, uang $5.000 tentu saja sangat besar, namun mereka sepeser pun tidak dapat menikmatinya. Suatu ketika di sebuah proyek mereka bekerja sama dengan ilusionis terkenal Harry Houdini. Houdini sangat tertarik untuk membantu Daisy dan Violet. Ia membantu si kembar untuk memahami situasi mereka. Daisy dan Violet seperti baru tersadar betapa terkenalnya mereka. Atas saran Houdini, mereka menyewa pengacara bernama Martin Arnold. Pada tahun 1931 atau ketika mereka berusia 23 tahun, mereka menang di pengadilan atas Edith dan suaminya. Mereka memperoleh kebebasan dan kompensasi sebesar $100.000. Seketika keduanya menjadi warga negara Amerika yang terkenal dan banyak uang. Kedua gadis yang selama ini selalu terkurung dan tak pernah bisa bertindak sesuai keinginan sendiri, seakan ingin selalu menikmati kebebasannya. Mereka gemar berpesta dan gonta-ganti pria. Mereka juga tidak pandai dalam mengatur keuangan. Si kembar juga selalu mempercayai orang yang salah. Mereka ditipu oleh para manajer dan orang-orang di sekitarnya.
Keduanya juga pernah menikah meskipun tanpa akte pernikahan. Pernikahan mereka ditentang oleh berbagai pihak karena dianggap tidak senonoh dan tidak bermoral. Orang-orang tidak sanggup membayangkan bagaimana si kembar akan melakukan hubungan suami istri. Keduanya tetap menikah meskipun pada akhirnya pernikahan mereka gagal karena pria yang mereka nikahi ternyata gay. Para suami si kembar malah tertarik satu sama lain. Setelah itu mereka menikah kembali namun dalam waktu yang berbeda. Namun lagi-lagi mereka gagal. Setelah semua kegagalan itu, kegemaran mereka pada pesta tidak berhenti. Mereka terus berpesta hingga bangkrut. Setelah bangkrut, keduanya berusaha bangkit dengan membuka kedai hotdog. Namun mereka tidak disukai oleh pedagang yang lain dan merasa bahwa si kembar adalah manusia aneh yang akan merebut bisnis mereka. Mereka pun kembali bangkrut. Akhirnya keduanya menjadi penari striptis keliling. Setelah sekian lama, manajer tur meninggalkan mereka karena mereka tak lagi populer. Mereka akhirnya bekerja di toko bahan makanan sebagai kasir. Pemilik toko merancang konter khusus untuk mereka agar mereka bisa bekerja sama. Konon masa-masa mereka bekerja sebagai kasir adalah masa-masa yang paling membahagiakan untuk mereka. Pada tahun 1968, ketika pandemi flu melanda, Daisy dan Violet menjadi korban. Keduanya meninggal pada Januari 1969 ketika berusia 61 tahun. Kala itu Daisy meninggal terlebih dahulu. Diperkirakan Violet terlalu sakit untuk meminta pertolongan. Seandainya Violet selamat dari flu, ia akan mati karena kehabisan darah. Karena tubuh Daisy mengalami rigor mortis dan mereka berbagi sistem peredaran darah. Jenazah si kembar ditemukan oleh polisi yang ditelepon oleh pemilik toko karena merasa khawatir mereka tidak kunjung datang untuk bekerja. Pada saat meninggal, mereka hanya memiliki $1.000, padahal keduanya harus menyiapkan pemakaman. Akhir hidup Daisy dan Violet terasa begitu tragis karena mereka tidak mampu untuk membeli petak pemakaman mereka sendiri, sehingga keduanya terpaksa berbagi kuburan dengan tentara yang meninggal di Vietnam. Oke, sekian video kali ini. Semoga kisah Daisy dan Violet dapat bermanfaat untuk kita semua, serta kita dapat memetik pelajaran dari setiap peristiwa. Terima kasih dan sampai jumpa.